Kemudian kita lanjutkan ke market yang berikutnya, yaitu emas ya, atau gold atau XAU USD. Mari kita lihat dulu kecenderungan pergerakan harganya dalam sudut pandang ya, analisa trendline. Up. Ya, sudah tertembus ini satu ya. Turun ya pada bagian candle terkini ya, kecenderungan turun ya, membreakout garis support trendline ini. Jadi kalau analisa teknikal ini, kita di samping melihat big picture-nya ya, gambaran panjangnya misalnya time frame daily ya, kita gunakan paling tidak 2 minggu, 3 minggu terakhir ke belakang ya, kan kelihatan gambar big picture-nya, trennya ini overall apa nih ya, itu gambar besarnya. Tapi kita juga harus mengupdate untuk cari tahu yang terjadi di dalam seminggu terakhir atau 3-4 harian terakhir ini apa trennya. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan tren besarnya naik, tapi kita tidak memperhatikan ya posisi formasi candle di bagian akhirnya. Nah itu ya. Jadi kita ini tugasnya sebagai analis adalah melihat kecenderungan, baik kecenderungan yang besar ya, maupun kecenderungan yang up to date ya, yang sedang terjadi pada masa kurang lebih 2-3 hari terakhir di market, atau mungkin 5 hari terakhir di market itu seperti apa. Nah, ini kita perhatikan bahwa untuk XAU kecenderungannya memang overall secara umum masih naik ya. Tapi kita harus padain pada bagian akhir ya, di 4 candle terakhir ini kita perhatikan candle putih 1, candle naik 1, candle naik 2. Kemudian turun dan turun. 2 candle up dan 2 candle down ya. 2 candle yang ditutup naik dan 2 candle yang ditutup posisi penurunan. Nah, ini yang harus kita waspadai nih. Kalau diperhatikan arah trendline-nya ya, trendline yang paling akhir saya gambarkan ini, kecenderungan turun dan sepertinya dia ingin melakukan breakdown ke bawah menembus dari support trendline ini. Berlanjut lagi pada area batasan supportnya ya, dia overall sih saya bilang sih masih di, kalau support kita perhatikan di 17.73 ya. Sekarang harga 17.92 ya tutup ya. Anggap aja 17.93, pengen kalaupun turun ke 17.73 ya, berarti $20 ya, $20 ke bawah ya. Kalau emas ini kan menyebutnya dalam dolar, bukan dalam pips ya. Kalau forex kita sebut pips, tapi kalau di dolar kita sebut, di emas kita sebut sebagai dolar. Jadi kurang lebih kalau dia turun targetnya adalah $20 menuju supportnya maksud saya. Berikutnya lagi, ini kan Fibo yang saya gambar ya, saya gambarkan di minggu lalu ini ya, masih berlaku. Ternyata apa? Di 0,23 kita perhatikan. Pada bagian 0,23 ini ya, area 0,23 ini tidak bisa tertembus-tembus ini rupanya ya. Mungkin pertanyaannya kok bisa begitu ya Fibonacci ya, seperti itu ya. Ya memang seperti itu, karena ada area-area tertentu yang memang dia akan reject ya. Saat harga menyentuh level tersebut ya, kalau harga menyentuh sebuah level, kemungkinannya kan dia menyentuh balik lagi, atau dia menyentuh dan kemudian jebol ya level tersebut. Ya, ini masih nyentuh level 23, dia mantul lagi ke atas ya. Kita lihat mantul, disebut mantul ya karena dia setelah candle ini turun, muncul candle di hari berikutnya, candle kenaikan, dia sentuh lagi ya. Ini ada sentuh dan sentuh. Apa itu kalau kita perhatikan? Menyentuh low 2 kali. Apa yang disebut itu? Maka disebut sebagai double bottom. Itu pada time frame daily-nya. Mungkin kita berpikir tadi di trendline kok kecenderungannya overall naik, tapi kemudian pada beberapa hari terakhir kecenderungannya turun ya. Kemudian
pada bagian Fibonacci kok jadi muncul double bottom. Berarti double bottom kecenderungan naik. Nah, itulah memang ya seni daripada analisa teknikal. Untuk mencari hal yang ideal, misalnya kita menginginkan indikatornya up semua atau down semua, memang tidak semudah itu. Maka kita harus sebagai seorang analis teknikal mengkaji satu persatu, terlebih saat beberapa tools indikator klasik dan indikator modern saling berkontradiksi satu sama lain. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dari MA ya, dari moving average, kita perhatikan moving average masuk ke dalam candle. Ini menunjukkan satu bentuk ketidakpastian ya, tidak ada wait and see ya, artinya seperti itu. Kemudian RSI ya cenderung up untuk menuju ke area 70 overbought-nya. Stokastik ya terjadi cross ya, pada cross di sini down cross ya. Kemudian ATR-nya up. Saya melihat ini ada beberapa yang bertentangan satu sama lain rupanya ya. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini ya untuk gold, memperhatikan beberapa kondisi yang ada, saya berkecenderungan terutama MA ya. MA ini tidak memberikan satu petunjuk yang jelas. Saya mengambil kesimpulan bahwa indikator yang terlihat jelas di sini hanya stokastik ya, stokastik dan ATR juga up ya, cenderung 1-2 hari terakhir turun. Kalau menurut saya gold ini dalam 1 minggu ke depan ini akan mencoba ya, akan terjadi koreksi dahulu, ada koreksi, dan kalaupun gold itu naik maka kenaikannya tidak akan terlalu signifikan. Artinya gold akan berada pada range tertentu ya, kenaikan dan penurunannya akan berada dalam sebuah trading range tertentu yang dimana itu adalah range dari Fibonacci yang tadi saya sebut 0 dan 0,23 itu. Maka gold akan bergerak di area range Fibonacci-nya tersebut. Apa skenario-nya dulu? Gold kecenderungan akan mencoba dulu untuk turun dahulu, kemudian dia akan naik menuju ke range 0 Fibonacci dan kembali lagi ke range 0,23 Fibonacci. Itu yang bisa saya sampaikan untuk gold.